Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kami kembali pada persekutuan dewasa GKI Gading Indah pada tanggal 22 September 2021. Ternyata sudah 9 bulan kita memasuki tahun 2021. Sebentar lagi kita akan menyambut perayaan Natal. Tapi yang pasti kita harus bersyukur karena penyertaan Tuhan senantiasa pada kita sekalian. Untuk itu patut kita memuji dan memuliakan Dia. Kita harus fokus untuk dapat menerima pesan yang akan disampaikan Pendeta Frida dari GKI Saman Budi yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Hanya Dialah yang Tahu, NKB 48. Judul aslinya Now Only to Him. Syair dan lagunya ditulis oleh Stuart Hambler pada tahun 1928 sampai 1994. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bapak Kapen Nugroho. Baiklah, kita akan memasuki persekutuan kita dengan menaikkan pujian PKJ 13 ayat 1 sampai 3. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Baiklah, kita akan membuka persekutuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa ya, kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua hingga dapat ikut dalam persekutuan ini. Kami akan mohon agar Tuhan memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Kami dapat belajar tentang firman Tuhan melalui lagu Hanya Dialah yang Tahu. Kami yakin hanya Engkau yang memegang kendali hidup kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami mohon Tuhan yang boleh pakai Pendeta Frida yang dapat menjelaskan kepada kami semua apa yang telah disiapkan beliau untuk disampaikan kepada kami semua. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ingat juga untuk teman-teman yang tidak dapat bersekutu pada saat ini karena sakit atau ada keperluan lain. Tuhan juga yang boleh pimpin dan menyertai mereka seperti Tuhan memimpin kami semua. Pada kesempatan yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu. Bagi yang sakit, Tuhan juga yang akan memulihkannya. Ampunilah kesalahan kami yang
masih kami lakukan terhadap Bapa atau terhadap saudara-saudara kami. Kiranya semuanya itu jangan menghalangi anugerah-Mu untuk kami terima. Ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca ayat pembukaan, saya ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pendeta Vida dengan pujian PKJ 198 ayat 1 sampai 3. Di hatiku ya Yesus. Tuhan bersabdalah,
Saya persilakan untuk Pendeta Frida untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Christine yang sudah menyiapkan kita semua dalam awal persekutuan Komisi Dewasa ini. Kita bersama-sama akan siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh menikmati hari yang baru dan pagi yang indah yang boleh kami nikmati secara khusus bersama dengan saudara-saudara kami seiman melalui persekutuan Komisi Dewasa pada saat ini. Kami percaya Tuhan semua ini hanya karena kemurahan hati-Mu, karena kasih-Mu yang Kau menyatakan kepada kami, dan karena itu biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami dalam seluruh persekutuan ini dan teristimewa tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengarahkan kami, menolong kami, agar firman itu menjadi kekuatan yang terus-menerus meneguhkan kami untuk tetap berjalan dengan setia sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman, berserah diri sepenuhnya juga dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menolong dan memberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita membaca dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 yang saya pilih untuk menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, pada waktu saya dikontak oleh Kak Tea, ya, Pendeta Frida boleh melayani persekutuan Komisi Dewasa dan membawakan sebuah lagu yang berkesan, gitu ya. Apa yang lagu yang berkesan? Nah, saudara, NKB 48, Hanya Dialah Yang Tahu adalah lagu yang sangat berkesan dan ada kisah yang berkaitan dengan lagu ini, mengapa ini menjadi sebuah lagu yang berkesan bagi saya. Kalau tadi kita membaca dalam teks Alkitab kita tentang kisah pemanggilan Abraham, bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Teks ini tentu juga berlaku untuk kita semua dalam bagian kita masing-masing. Kita semua tentu adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita dihadirkan dalam dunia ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi untuk sebuah tujuan bagaimana melalui hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, panggilan yang khusus diberikan kepada Abram. Dan panggilan itu bukan panggilan mudah untuk diterima, sebab Abram harus meninggalkan semua kemapanannya, comfort zone-nya, suasana dan situasi yang sangat akrab dengannya, yang sudah dinikmatinya, dan dia harus menjalani sebuah proses yang dia belum tahu. Dia harus pergi ke negeri yang dia belum ketahui letaknya, di mana tempatnya,
dan berapa lama ia akan menuju ke sana, berapa jauh perjalanannya, lalu bagaimana pengalamannya selama menuju tempat itu, ia tidak pernah tahu. Hanya dialah yang tahu, ya, seperti lagu tadi. Jadi ini sebetulnya bukan sebuah panggilan yang mudah, tetapi bacaan kita mencatat bahwa ketika Abraham mendapatkan panggilan Allah, dia lalu pergi, ya. Abraham pergi, apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi pemikirannya, Abraham taat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, dia menyambut panggilan Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun dengan segala konsekuensi yang harus diterimanya, dengan segala harga yang harus dibayarnya, tetapi dia pergi. Ya, nah, panggilan juga terjadi dalam kehidupan saya. Ini berkaitan dengan lagu yang saya pilih ini, yaitu pada tahun 86. Waktu itu saya baru lulus dari SMA. Nah, saudara-saudara, panggilan itu mulai atau berawal dari kata-kata mama saya, ya. Mama mengatakan begini, coba ambil formulir gitu, ya. Formulir untuk masuk ke STT gitu. Mula-mula saya tidak tahu STT itu apa, ya. Saya pikir sekolah tinggi teknik. Tetapi ternyata STT itu sekolah tinggi teologi gitu. Wah, saya sangat kaget, sangat terkejut, ya. Mama saya meminta saya untuk masuk STT dan masuk STT itu kan berarti mau menjadi pendeta gitu, ya. Inilah yang menjadi awal cerita yang saya akan sampaikan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, panggilan untuk melayani, untuk mengabdi, entah terutama bagi Tuhan dan tentu bagi masyarakat, itu memang menjadi sebuah panggilan yang sudah saya ambil sejak awal, ya. Tetapi bukan menjadi seorang pendeta. Saya memilih sebuah panggilan yang langsung berhubungan atau langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan bidang-bidang pelayanan yang saya pilih adalah menjadi seorang dokter. Jadi saya mau jadi dokter dan saya mau ke daerah, ya, ke pedalaman, begitu, lebih tepatnya ke pedalaman, di mana di situ saya memang hanya akan mengabdi bagi masyarakat. Hidup saya mau saya serahkan untuk melayani masyarakat. Jadi praktek langsung begitu, ya. Tetapi ternyata Mama nih minta saya untuk masuk STT. Di sini saya benar-benar bergumul dengan luar biasa, karena kalau ada abjad A sampai Z gitu, ya, rasanya masuk STT atau jadi pendeta itu adalah setelah Z mungkin gitu, ya. Saya betul-betul tidak punya ide sama sekali dan tidak mau gitu. Kalau tadi Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan dia langsung pergi, tapi ketika saya kemudian menggumuli panggilan ini yang diawali dengan permintaan Mama, itu saya benar-benar bergumul, ya, benar-benar berpikir dengan luar biasa. Kalau memang bisa, maka saya ingin untuk tidak memenuhi panggilan itu, tidak ingin masuk STT. Tapi persoalannya sekarang yang meminta ini adalah seseorang yang sangat saya sayangi, orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Jadi Mama itu sekitar 5 tahun sebelumnya itu kehilangan papa, ya. Papa saya pergi pada waktu saya masih di kelas 2 SMP, ya. Dan sejak itu ia yang membesarkan, merawat semua anak-anaknya 5, ya. Anak-anaknya 5 semuanya. Saya 5 bersaudara, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saya tengah-tengah, nomor 3, ya. Gitu. Jadi adik-adik saya masih kecil, saya juga masih SMP, dan Mama itu benar-benar membesarkan dan merawat kami itu sendiri gitu, ya, dan dia betul-betul berjuang. Nah, itulah yang membuat saya mempunyai suatu pemikiran bahwa Mama ini harus saya bahagiakan gitu, oleh karena kasih dan juga perjuangannya untuk kami. Karena itu apapun yang Mama saya minta dari saya, sejauh saya bisa melakukannya, saya akan lakukan gitu, ya. Kalaupun susah saya lakukan, saya akan berjuang untuk melakukannya. Itulah tekad saya. Tetapi persoalannya sekarang ini yang diminta oleh Mama
saya ini berat sekali gitu ya, yaitu mengambil formulir di SCT dan masuk sekolah teologi. Jadi saya berpikir keras bagaimana caranya. Kalau bisa saya ingin kabur gitu ya, saya tidak mau menerimanya. Lebih baik saya disuruh apa aja, tapi janganlah saya menjadi pendeta. Karena saya lebih senang langsung tindakan daripada saya berkata-kata seperti itu. Tetapi saya tidak mungkin menolak mama karena saya tidak mungkin mengecewakannya. Itu pemikiran saya. Tapi lalu saya berpikir bagaimana caranya. Akhirnya saya menemukan akal ya. Saya menemukan akal nih, akal kancil. Saya tetap ambil formulir itu, tetapi sudah di menjelang hari terakhir ya, itu juga sudah gelombang kedua gitu, karena saya menunda-nunda gelombang kedua dan saya mengambil formulir sudah di hari sampai hari penghabisan dan lalu saya putuskan saya nggak belajar. Saya nggak belajar untuk ujian masuk. Dengan satu pemikiran, kalau saya nggak belajar, saya nggak lulus kan? Kalau saya nggak lulus ya udah saya nggak masuk. Dan kalau saya nggak lulus ya udah mama nggak bisa bilang apa-apa kan gitu. Nah, jadi begitulah yang saya lakukan. Ya, saya tidak belajar. Tetapi apa yang terjadi? Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saya mendapatkan dua surat. Yang pertama itu adalah dari STT dan kemudian yang kedua adalah dari sinode. Ya, surat dari STT menyatakan saya itu lulus. Dan kemudian yang dari sinode menyatakan saya mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan teologi. Nah, pada saat itulah saya langsung masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Saya betul-betul menangis karena saya tidak mau dan tidak bahagia dengan berita yang saya terima itu. Karena itu bukan sesuatu yang saya inginkan, bukan sesuatu yang saya harapkan, bahkan kalau bisa saya hindari begitu ya. Tetapi yang terjadi seperti itu ya. Sebetulnya bagi sebagian orang tentu ini merupakan sebuah kabar baik gitu kan. Tapi bagi saya ini adalah sebuah kabar yang paling buruk ya. Jadi saya menangis, saya sedih luar biasa. Saya menyiapkan diri saya selama masa SMA itu adalah untuk menggapai cita-cita saya, mewujudkan impian saya. Tetapi ternyata saya harus ke sini begitu ya. 3 tahun, Saudara, saya mengalami situasi yang betul-betul tidak menyenangkan ya, betul-betul menimbulkan konflik dalam diri saya karena saya selalu ingin menghindar dan saya tidak ingin menjalaninya. Tetapi di samping itu saya punya tanggung jawab karena saya itu mendapatkan beasiswa, tentu ini harus saya pertanggungjawabkan. Jadi saya tetap harus belajar begitu ya. Tapi belajarnya bukan dengan hati saya, saudara. Tapi saya belajar hanya dengan pikiran saya saja, dengan otak saya saja, tapi tidak dengan hati saya. Nah, ini saya alami selama 3 tahun. Untuk bisa berdamai dengan situasi yang ada ini, saya sampai memutuskan untuk masuk asrama aja deh gitu ya. Karena dengan saya masuk asrama, saya akan bertemu dengan kakak-kakak kelas yang akan menguatkan saya, akan meneguhkan saya, memberikan motivasi kepada saya, membuka pikiran saya, tetapi tetap tidak berhasil begitu ya. Dan 3 tahun itu udah banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana saya tetap berusaha untuk melarikan diri. Jadi beda dengan Abraham tadi ya. Abraham dipanggil dan dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia berserah diri, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau saya nih dipanggil, tapi saya berusaha untuk kabur terus. Gitu ya. Saya berusaha untuk menyangkal, berusaha untuk meninggalkan panggilan itu. Gitu. Nah, lalu yang tidak saya duga-duga, yang tidak pernah saya sangka adalah pada tahun menjelang akhir tahun ketiga gitu ya, itu salah satu dosen yang pada waktu itu sedang studi di Amerika itu kembali ke Indonesia untuk menggantikan dosen lama yang pada saat itu meninggal karena kecelakaan. Tentu Bapak Ibu mungkin kenal ya, pasti tahu ya, almarhum Pendeta Clement Sulaiman. Dia adalah dosen saya di bidang pendidikan agama Kristen. Kemudian karena sebuah kecelakaan dia meninggal. Lalu kemudian Pendeta Andar Ismail yang sudah menyelesaikan studi di Virginia pada waktu itu pulang dan akan menggantikan Pak Clement. Nah, ini yang menarik. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan bertemu dengan Pendeta Andar. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa ini
adalah titik balik di mana saya kemudian melihat panggilan Tuhan dengan angle yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Ceritanya, Pendeta Andar ini mengajar ya dari mulai tingkat sarjana sampai pasca sarjana, dan memang tidak bagi sebuah perubahan gitu ya, dari cara mengajar, lalu dosen dan sebagainya, itu terjadi perubahan yang lumayan signifikan begitu, sehingga tidak mudah bagi mahasiswa untuk mengikutinya, sehingga singkat kata banyak yang mengalami kegagalan dalam mengikuti mata kuliah dari Pak Andar, banyak yang mengalami nilai-nilai yang jatuh. Nah, Pak Andar ini orangnya tuh apa adanya ya. Kalau nilainya bagus ya dia bilang bagus, kalau jelek ya jelek, kalau gagal ya gagal gitu. Nah, jadi banyak yang gagal lah ceritanya. Tetapi saya mendapatkan nilai yang sangat bagus untuk mata kuliah, untuk ujian yang Pendeta Andar berikan. Dan dasar itulah kemudian saya dipanggil ke ruangannya. Saya dipanggil ke ruangannya, dan kemudian Pak Andar bilang dia ingin saya membantunya menjadi asistennya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu Pak Andar mengatakan seperti itu, saya mengatakan begini, Pak Andar, bolehkah jangan saya gitu, karena saya merasa banyak teman-teman saya yang lain yang jauh lebih pandai begitu ya, yang bisa, jadi jangan saya gitu, karena saya kan masih punya masalah ya dengan diri saya, Bapak Ibu ya. Jadi saya masih berusaha untuk lepaskan, masih mau tinggalin gitu, tapi belum ketemu caranya. Beberapa kali ketika ujian masuk perguruan tinggi itu keluar jadwalnya, saya selalu minta izin kepada ketua STT untuk cuti beberapa hari ikut ujian, tetapi selalu nggak mendapatkan izin. Itu sampai 3 tahun tuh saya selalu datang kepada ketua STT untuk minta libur atau izin begitu ya, mengikuti ujian, tapi tidak pernah dikasih, tidak pernah diberikan. Jadi saya nggak pernah punya kesempatan gitu, belum pernah punya kesempatan. Dan karena itu pada waktu Pendeta Andar minta, saya bilang jangan saya, Pak, kalau bisa jangan saya begitu ya, yang lain. Tapi beliau tetap berkeras, nggak Frida aja begitu. Nah, akhirnya dengan keterpaksaan juga saat itu saya menjalaninya, saudara. Karena sekali lagi segala sesuatu tuh saya jalankan dengan pikiran saya, bukan dengan hati saya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan merangkai perjalanan saya, tetapi ternyata itu menjadi sebuah jalan di mana saya kemudian melihat hal yang lain yang tidak pernah terpikir oleh saya, ya, yaitu bahwa Tuhan memang ingin saya menjalani jalan ini gitu. Saya ingin mengabdi, saya ingin melayani, tapi bukan sebagai pendeta, tetapi lewat Mama Tuhan mengarahkan saya ke jalan ini gitu. Nah, setelah semuanya lewat itu saya baru mengerti bahwa iya ya, kalau memang bukan lewat Mama mungkin ceritanya bisa berbeda ya. Kalau mungkin bukan Mama, saya pasti nggak mau gitu, bagaimanapun dibujuk-bujuk, tapi pasti saya nggak mau gitu. Tetapi karena Mama dan karena saya sayang kepada Mama saya ingin membahagiakan dia, saya tidak mau mengecewakan dia, akhirnya saya jalanin gitu. Tetapi ketika saya menjalani, walaupun dengan segala keterpaksaan, dengan air mata, menangis terus, dari tahun ke tahun saya menangis terus gitu ya, sampai kemudian saya bertemu dengan Pak Andar, dan Pak Andar kemudian meminta saya membantunya sebagai asistennya. Nah, lalu kami bertemu, sering sekali bertemu gitu. Saya sering ke ruangannya dan mendapat tugas-tugas, mendapatkan banyak percakapan-percakapan, dan disitulah saya kemudian menemukan sebuah pencerahan bahwa kalau memang Tuhan itu merencanakan sesuatu, saat kita menjalaninya mungkin kita nggak mengerti, kita tidak tahu gitu ya, bahkan mungkin berat. Tetapi Tuhan tahu segalanya gitu. Hanya Dia yang tahu lah begitu ya, hanya Dia yang tahu. Kita manusia hanya bisa melihat saat ini gitu. Menurut saya pilihan saya sebagai dokter itu yang terbaik gitu kan. Saya melihat A yang terbaik, A yang saya butuhkan. Tapi kadang Tuhan memberikan kita jawaban B, C, D, bahkan juga Z gitu ya. Sesuatu yang di luar pikiran kita, di luar perkiraan kita, di luar rencana kita, di luar harapan kita. Dan kita menganggap itu tidak benar, tidak baik, tidak bagus gitu ya. Tetapi kita lupa, kita tuh hanya sekotak ini saja gitu ya. Kita sangat terbatas. Kita hanya tahu detik ini saja. Kita nggak pernah tahu ya, hidup kita ke depan, apa yang akan terjadi, kita nggak pernah tahu. Sebelum pandemi, siapa yang tahu bahwa kita akan mengalami masa seperti sekarang ini gitu kan? Ibu-ibu, bapak-bapak pasti nggak tahu bahwa kita banyak
banyak di rumah, kita nggak bisa pergi ke mall, kita bahkan tidak bisa beribadah di gereja karena situasi pandemi. Siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu, gitu kan? Bahkan kita juga tidak pernah tahu kapan ini semua akan selesai, kapan akan berakhir. Apakah setelah semua mendapatkan vaksin kita semua akan aman, akan bebas? Kita juga belum bisa pastikan, kita juga belum tahu. Jadi itulah manusia gitu. Kita tidak bisa memprediksi sesuatu apapun, bahkan 1 menit, 2 menit, 1 jam di depan kita tidak bisa. Kita hanya tahu sekarang ini, saat ini. Tapi Tuhan itu tahu jauh ke depan. Tuhan itu melampaui segala-galanya. Ia tidak terbatas. Pikiran, rencana, dan tindakan Tuhan itu melampaui pemahaman dan pengertian kita. Jadi bagi saya pada saat itu kemudian ketika saya melihat dan menyadari bahwa kalau memang ini jalan yang Tuhan ingin, maka bagaimanapun saya berusaha menghindar, saya berusaha untuk lari, pasti akan saya jalani juga. Dan Tuhan punya cara gitu. Tuhan punya cara untuk menolong saya mengerti dan memahami perjalanan yang Tuhan inginkan saya jalani seperti itu. Nah, saudara, pengalaman Abraham juga untuk sampai ke negeri perjanjian kan juga tidak mudah ya. Ada kalanya dia juga mengalami keraguan, dia mengalami kebimbangan, dia mencari solusi dalam kesulitan yang dia alami berdasarkan pikirannya gitu ya. Tetapi dalam segala keterbatasan ia terus belajar untuk melihat, memandang kepada Tuhan dan kemudian menyerahkan seluruh perjalanan hidupnya sampai ke tanah yang Tuhan janjikan karena Abraham tahu bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Bahkan kalau kita kemudian mengingat pada satu hari Tuhan mengajak Abraham melihat bintang di langit dan mengingatkan Abraham bahwa janji Tuhan keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Padahal sampai usia yang sudah sepuh gitu ya, baik Abraham maupun Sarah mereka belum mempunyai anak gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan lihatlah bintang di langit, seperti itulah keturunanmu. Abraham tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan tahu gitu ya. Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Dan panggilan Tuhan kepada Abraham itu sudah diperhitungkan dengan baik gitu. Nah, demikianlah saya juga mendapatkan dari semua percakapan dan proses bersama pendeta Andar bahwa kalau memang ini adalah jalan yang Tuhan ingin saya tempuh, maka saya akan jalani tidak sendirian tetapi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, memampukan saya untuk menjalaninya. Nah, saudara, kalau mau cerita dinamika selama perjalanan sampai sekarang tentu banyak banget ya, tidak akan cukup waktu yang ada. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa dimulai dengan penolakan, dimulai dengan keinginan untuk melarikan diri selama 3 tahun bersusah payah untuk menolak panggilan, menghindari dan berbalik kepada apa yang menjadi pikiran saya, sampai tak terasa begitu ya, tak terasa saya kemudian menyelesaikan studi pada tahun 91 dan kemudian tahun 90 setelah saya selesai studi kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi bahkan begitu ya. Tetapi pikiran saya sudah berbeda. Kalau tadinya saya belajar cuma dengan otak saya, maka sekarang saya dengan hati saya gitu ya. Saya buka diri saya selebar-lebarnya, Tuhan mau apa, saya akan belajar untuk percaya dan menyerahkan semua perjalanan hidup saya kepada Tuhan, oleh karena Tuhan tahu segala-galanya. Saya nggak tahu bagaimana ke depan, saya tidak berpikir bagaimana langkah saya nantinya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti sudah memperhitungkan semua dan Tuhan sudah tahu segalanya, dan saya belajar untuk menyerahkan tangan saya dituntun oleh Tuhan, menyerahkan langkah saya untuk dipandu oleh Tuhan. Dan tak terasa perjalanan untuk melayani itu dari tahun 91 saya selesai studi, kemudian saya melanjutkan studi pada tahun 96 sampai selesai S2, kemudian saya masih mengajar di STT. Saya sempat juga beberapa adik-adik yang sempat saya belajar bersama di kelas begitu ya. Kalau kita rasanya juga salah satu yang sempat juga ya, pendeta Yolanda juga pada waktu itu, pendeta beberapa lah yang saya sempat pada saat mengajar pada waktu itu. Nah kemudian setelah saya selesai studi di waktu S1 itu, kemudian saya ditawarkan untuk melanjutkan studi dan kemudian ke STT, melanjutkan studi, tetapi Sinode pada itu mengatakan kalau saya mau ambil kesempatan studi, saya ke Sinode aja langsung begitu. Tapi waktu itu saya mengatakan saya ke jemaat saja. Jadi saya lepaskan
kesempatan studi itu, lalu saya memilih masuk jemaat, tetapi ternyata tahun 97 saya mendapat kesempatan untuk studi dengan dukungan dari jemaat setempat dengan majelis jemaat di GK Samanhudi, karena saya kemudian ditempatkan di GK Samanhudi. Jadi setelah saya lulus, saya masuk Samanhudi sampai sekarang ini ya, tahun 91 sampai sekarang tahun 2021. Jadi sekitar 30 tahun ya, sementara saya melayani di Samanhudi, sebuah perjalanan yang saya tidak pernah tahu, sebuah proses yang saya tidak pernah menyangka dan menduga, tetapi dari waktu ke waktu, dari langkah ke langkah, dari dinamika pergumulan, saya sampai pada hari ini, dan saya mengamini bahwa Tuhan yang tahu segala-galanya ternyata memang mempunyai rencana yang indah yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya untuk saya bisa menjalani masa sebagai hamba Tuhan. Memang perjalanan itu tidak mudah, banyak tantangan, ya, banyak pergumulan, tetapi berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun-tahun pelayanan itu jauh lebih banyak, berkat-berkat Tuhan jauh lebih berlimpah, sehingga saya tahu bahwa waktu itu saya salah berpikir bahwa pilihan saya yang terbaik, pilihan Tuhan bukan itu yang terbaik, tapi kemudian saya mengalami sendiri bahwa betapa Tuhan memang sudah mengerti dan mengetahui apa yang terbaik, dan Tuhan punya cara yang unik ya, yaitu lewat mama saya untuk membawa saya ke jalan ini. Seperti saya katakan tadi, kalau bukan mama mungkin lain lagi ceritanya ya. Tuhan melalui mama sehingga saya awalnya seperti dipaksa untuk menjalani perjalanan ini, tetapi kemudian saya bersyukur bahwa apa yang saya awalnya katakan atau yakini tidak baik dan bukan untuk saya, ternyata itulah yang terbaik. Dan karena itu setiap kali saya menyanyikan lagu Hanya Dialah Yang Tahu, maka cerita ini akan selalu saya ingat, karena nggak pernah menyangka ya, nggak pernah menduga sama sekali bahwa akhirnya saya jadi pendeta gitu ya. Teman-teman saya juga ya banyak yang tidak menyangka akhirnya saya menjadi seorang pendeta ya. Ini bukan sebuah pilihan awal, tetapi pilihan Tuhan, dan saya jalani. Dan ternyata sebagaimana kata-kata dalam lagu yang diciptakan oleh Stuart Hempbell ini, Known Only to Him, menegaskan saya bahwa dalam segala keterbatasan kita, ketidakmengertian kita, Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang baik untuk kehidupan kita. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini saya amini bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, Tuhan bekerja dalam seluruh perjalanan yang saya alami, dan saya percaya juga Tuhan bekerja dalam hidup Bapak dan Ibu sekalian, dalam kisah yang berbeda, dalam cerita yang mungkin tidak sama ya, tapi dengan satu hal yang punya garis atau benang merah yang sama, bahwa dalam banyak hal yang kita alami dalam hidup, baik pribadi, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam banyak perkara. Satu yang pasti, kita tidak tahu apa-apa. Kita itu terbatas. Kita tidak bisa memprediksi apapun. Kita hanya bisa membuat rencana. Kita hanya bisa membuat planning. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang memberikan dan menganugerahkan kepada kita apa yang terbaik menurut waktu dan rencana Tuhan dan cara Tuhan juga. Tuhan menyertai Abraham hingga sampai terwujud rencana Tuhan. Ya, sampai di tanah perjanjian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan mengubah banyak hal dalam kehidupan saya, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala dinamikanya. Dan saya meyakini itu yang Tuhan telah berikan yang terbaik. Dan demikian pula dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ya, mungkin saat ini juga sedang mengalami atau juga punya cerita yang berbeda ya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi yang pasti sebagaimana lagu yang diciptakan oleh Stuart Hempbell, Hanya Dialah Yang Tahu, by the end gitu ya, pada akhirnya finally kita tahu bahwa sekalipun banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita selalu alami, namun satu hal yang pasti, kalau berjalan bersama dengan Tuhan,
maka kita akan sampai dan tiba kepada pengertian bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Sejak saya memutuskan untuk membuka hati saya, maka perjalanan saya bersama dengan Tuhan itu seperti kalau saya pergi ke sebuah tempat untuk melayani dan saya nggak tahu tempatnya dan saya menggunakan Google Map. Apapun yang Google Map itu sampaikan, saya ikut aja gitu. Lewat sini saya ikut, ya pilih jalan sini saya ikut, ke kanan ikut, ke kiri ikut, seperti itu kira-kira ya. Saudara, seperti itulah yang saya alami dan sampai sekarang Tuhan tidak pernah salah dengan rencananya. Tuhan tidak pernah keliru dengan maksud indahnya. Inilah yang harus selalu kita yakini. Sekalipun yang kita alami kadang tidak selalu seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan atau rencanakan, tetapi yakinlah satu hal, bahwa apapun yang Tuhan rencanakan adalah hal terbaik dan terindah bagi kita. Saya akan menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu bisa pelan-pelan mengikuti, ya, dan kita menghayati kata-kata dalam lagu ini, bagaimana perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan selalu ada di dalam pertolongan dan rencana Tuhan yang tahu segalanya. Seperti kata Paulus, Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu setiap orang terpanggil sesuai dengan rencana. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu, berencana di dalam karyanya. Hanya Dialah yang tahu segala rahasia, tiada pun takut dan kuasa dalam masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang mengatur segala. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh manakah salibku terang? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kesetiaan dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu segala rahasia, tiada pun takut dan kuasa dalam masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala. Jadi sebagaimana kata-kata dalam lagu ini mengatakan kepada kita, bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa,
Hai, tak kembali lagi faham di yang Nippon Prince. dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas. Tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya, ku tak penat. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Stuart Campbell mengajak kita untuk selalu menaruh percaya kita kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang telah memanggil Abraham, Tuhan yang sama yang telah memanggil saya, Tuhan yang sama yang juga memanggil Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaannya, dan menikmati proses bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam seluruh hidup kita. Karena itu, kita akan tetap percaya sekalipun banyak pergumulan, tetap percaya sekalipun banyak tantangan, tetap beriman sekalipun kita tidak mampu melihat jauh ke depan, sebab hanya Dialah yang tahu. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu, itu cukup bagi kita. Bahwa finally, at the end, semua yang terbaik akan datang dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami menyadari akan segala kebaikan Tuhan yang tak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata. Bahwa kami datang saat ini bersama-sama berdoa dalam persekutuan orang-orang percaya yang Tuhan telah panggil dan tempatkan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan yang begitu istimewa. Dan ada begitu banyak pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang waktu yang kami jalani sebagai anak-anak Tuhan. Saat kami sakit, saat kami memiliki banyak pergumulan, saat kami menghadapi banyak badai dan topan kehidupan, saat kami mengalami banyak tantangan, saat kami juga mungkin tiba pada keputusasaan dan ketiadaan harapan, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau menguatkan dan meneguhkan kami, dan rencana-Mu Tuhan tidak pernah gagal, karya-Mu Tuhan tidak pernah gagal, hanya karena keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami mengerti. Karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur menjadi anak Tuhan, kami sungguh bersukacita dipanggil oleh Tuhan, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari esok, lusa, dan apa yang akan datang kami tidak tahu Tuhan, kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menuntun kami, memegang tangan kami, dan terus berjalan bersama dengan kami, dan itu cukup bagi kami. Dan karenanya kami percaya Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara yang datang pada persekutuan konfirmasi dewasa pada saat ini, semua Bapak Ibu yang hadir, kami percaya Tuhan, anugerah dan kasih sayang Tuhan juga nyata dalam kehidupan kami semua. Dan karena itu biarlah kami selalu memiliki kepekaan, kami selalu ada dalam koneksi dengan Tuhan, sehingga kami dapat selalu menemukan kebaikan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama-sama sehati berdoa untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Ibu Damayanti, dan Bapak Edward, ipar dari Ibu Eni Winda yang saat ini sedang sakit. Tuhan mengetahui akan kondisi kesehatan mereka, dan tahu apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka untuk kesehatan mereka. Maka berkat-Mu Tuhan bersama dengan Ibu Bapak yang sedang sakit, kuatkanlah, teguhkanlah, dan berkatilah semua upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan kekuatan, bahkan memulihkan kondisi kesehatan saudara-saudara kami, dukungan keluarga, para sahabat, doa semua, saudara-saudara seiman, dan terutama Tuhan juga
melalui pertolongan medis, Engkau bekerja dan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati dari saudara kami ini bersama dengan keluarga. Kami juga sungguh bersukacita dan berdoa bersama-sama untuk Ibu Lani Syarif yang beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 September, merayakan ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu dalam kehidupan Ibu Lani, agar senantiasa berlimpah dengan sukacita. Engkau pakai dia menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya, Bapa, dan apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya, Tuhan yang memberikan apa yang terbaik untuk Ibu Lani Syarif. Terima kasih, Bapak. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, terutama pada masa sekarang ini dalam menghadapi pandemi. Tuhan kiranya menolong agar kami semua dapat bersama-sama melewati masa ini dengan baik. Kiranya hikmat Tuhan bersama dengan pemerintah, dengan Pak Presiden Jokowi, dan seluruh staf menteri dan semua orang yang boleh bersama-sama membantu seluruh bangsa ini untuk dapat mengatasi dan kemudian melewati semua masa yang berat ini. Semua proses pemberian vaksin agar laju perkembangan COVID dapat ditekan, kiranya Tuhan yang melancarkan, biarlah semua masyarakat dapat segera mendapatkan vaksin yang dibutuhkan, dan kami semua boleh tetap berhati-hati dalam kebersamaan kami, tetap menjaga protokol kesehatan, bijaksana dalam mengatur hidup kami, dan tetap memiliki sukacita dan rasa syukur di tengah-tengah perjuangan yang masih harus kami hadapi pada masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan anugerah-Mu. Kami juga terus doakan persekutuan komisi dewasa yang dilakukan di DKI Indah, kiranya lewat setiap persekutuan yang diselenggarakan, iman kami semua dapat diteguhkan, semangat kami terus dipulihkan dan dikuatkan, dan kami boleh terus melangkah, meneruskan hidup sebagai orang-orang beriman dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Frida atas pengalaman hidupnya selama ini, dan Tuhan yang terus memimpin dan menyertai sampai saat ini. Pendeta Frida sudah menjadi pendeta selama 30 tahun. Suatu yang luar biasa. Kita akan lanjut dengan persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Lina. Saya persilakan Ibu Lina. Ayat pengantar persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, dikumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa saat kita sudah beribadah kembali di gedung gereja. Kedua, melalui transfer ke rekening BCA nomor 0948488488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Persembahan dapat diakhiri dengan angka 5 sebagai tanda persembahan dari persekutuan dewasa. Dengan scan QRIS, barcode dapat dilihat di layar. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menaikkan pujian PKJ 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh terus kami rasakan sampai saat ini. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan boleh menguduskan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Apapun yang akan terjadi di depan kita, tidak akan ada yang tahu. Kita tidak akan tahu, walaupun 1 detik ke depan, atau 1 menit, atau 1 jam, tidak ada yang tahu. Tapi yang terpenting, kita harus berjalan bersama Yesus. Maka hati kita akan tenang. Dan kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sebagai pujian pengutusan, kita akan naikkan pujian NKB 49 atau PKJ 241 ayat 1-3. Itu sama ya, cuman emang judulnya yang berbeda, tapi kata-katanya sama semua. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Maaf, Pendeta Frida masih di mute. Baik, mari bersama-sama kita masuk dalam doa untuk mengakhiri persekutuan kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menikmati persekutuan yang membawa sukacita dalam hidup kami. Oleh karena kami diteguhkan dan dikuatkan kembali untuk dapat melangkah, melanjutkan hidup yang masih akan kami jalani, menikmati waktu yang masih akan Tuhan berikan, yang sekalipun belum kami ketahui, tetapi kami akan dapat terus melangkah karena Tuhan bersama dengan kami. Maka kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami Tuhan, bahkan seluruh hidup kami di waktu-waktu ke depan, hanya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya anugerah, kasih sayang, penyertaan, topangan, dan berkat Tuhan sajalah yang akan terus menjadi kekuatan andalan kami sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Frida atas firman yang disampaikan dan pengalaman hidupnya bisa menguatkan kami semua, dan kami juga boleh hanya bersandar kepada Tuhan saja. Selanjutnya ada pengumuman untuk persekutuan dewasa minggu depan. Persekutuan tanggal 29 September dengan tema membangun kesehatan mental keluarga.
dengan liturgos Ibu Yati Tulus, doa persembahan Ibu Miranda Tangkulung. Dan acaranya adalah dalam bentuk seminar, Christina. seminar, ya, bentuknya Ya. seminar. Dan diminta untuk Mengisi survei ya, pada semuanya untuk yang mengikuti persekutuan mengisi survei pandemi GKI Gading Indah. Mohon diisi dan diserahkan sebelum tanggal 25. Seperti yang dicontoh. Ibadah telah selesai. Saya atas nama GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Frida yang boleh menyampaikan firman-Nya, dan Tuhan juga yang akan memberkati terus layanan Pendeta Frida dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua. Ada foto. Terima kasih, Christina. Ada foto belum? Ada foto belum? Ada Parami ya? Naneng, udah foto belum, Bu Naneng? Belum. Sebentar ya, Bu. Ada fotografernya? Ada, Bu. Bu Naneng bisa. Dunia apa tuh nanti? Satu dulu ya. Ya. Lagi ya, Bu. Senang banget ya. Senyumnya udah kering nih. Sudah, Ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat sehat selalu. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih teman-teman.